Maka di dalam pendalilan ayat ini, wala tajhar bi shalatika wala tukhafit biha. Maka jangan engkau meninggikan suara sampai didengar keras oleh orang-orang musyrikin Quraisy sehingga mereka mencela Al-Qur'an dan mungkin mendolimi Nabi seperti Abu Jahal dalam keadaan Nabi sholat. Wala tukhafit biha, dan jangan terlalu lirih juga karena Nabi dohirnya juga sholat bersama kaum muslimin. Maka perkaranya yang sedang-sedang saja, yang tengah-tengah saja. Waman anzalahu waman ja'a bihi, faqala Allah Ta'ala wala tajhar bi shalatika wala tukhafit biha. Kata Ibnu Abbas, wala tajhar bi shalatika hatta yasma'al musyrikun. Jangan engkau keraskan, turun ayat ini kepada Nabi Muhammad sampai mereka itu orang-orang kufar musyrik mendengar, karena mereka berada di sekitar Ka'bah dan Nabi sholat di antara Ka'bah seperti di dalam hadis ini, mutawarin di Makkah. Dulu Nabi melaksanakan sholat di Makkah, maka masih di dalam permasalahan dakwah 10 tahun pertama di Ka'bah, membaca atau di rumahnya, yang jelas seperti itu. Wala tukhafit biha ay an ashabik fala tusmi'uhum. Larangan pertama tadi menjaharkan sampai didengar oleh orang-orang musyrik. Wa kadzalika nahi an mada an khafdi saut jiddan. Dan tidak juga membaca seperti kita nanti salat zuhur, asar, tidak terdengar sedikit pun, jangan. Karena para sahabat ingin juga mendengar Al-Qur'an, terutama salat berjamaah dengan kamu. Idan mada wabtadi baina dzalika sabila. Namun yang sedang-sedang saja, asmi'hum wala tajhar hatta ya'budu anka al-Qur'an. Maka perdengarkan kepada kaum muslimin yang sholat di belakang kamu, namun jangan keras-keras sampai orang musyrik mendengarnya. Paham sekarang? Ini pemahaman Ibnu Abbas bagaimana turun Al-Qur'an. Idan hada nahi anil jahr wa nahi an al-khifad tukhafit biha, dengan suara yang lirih seperti qiraah zuhur wal asr. Idan mada ma baina dzalik kama qala ta'ala wabtaghi baina dzalika sabila. Maka dengarkanlah kepada para sahabat, namun jangan terlalu keras. Maknanya para sahabat menjadi makmum di belakang kamu. Belum ada di zaman itu disyariatkan sholat jamaah, namun tidak diwajibkan, namun Nabi Muhammad melaksanakannya juga meskipun tidak wajib. Maka bacakan dengan istri-istri kamu, atau dengan Abu Bakar atau Umar dan seterusnya. Dan di riwayat yang lain disebutkan bahwa dulu Abu Bakar membaca Al-Quran dengan lirih dan Umar membaca terang-terangan. Maka akhirnya turun juga ayat ini kepada Nabi, agar mereka para sahabat pun mengikuti Nabi, agar tidak keras juga. Maka inilah dari makna dari hadis. Kemudian faedah kita di sini, ingat ya Hudzaifah, aina wajhu dalalah, mana wajah pendalilan fi babi kitab tauhid. Aina wajhu dalalah fi kitab tauhid, mana wajah pendalilannya? Imam Al-Bukhari memasukkan kisah tentang la tajhar dan wala tukhaffid. Aina dalil, aina wajhu dalalah? Indah Matarif unzilat, yani kaif al-an unzilat, yani anzalallahu minas sama' ila Jibril thumma ila Nabi Muhammad. Dalil ala anna al-Qur'an kalamullah ahsan. Hada huwa kalimat unzila, hada huwa syahiduna. Limada? Li'anna law al-Qur'an makhluk fa innallaha ma yahtaj an yunazzilu ila Jibril wa ila Nabi Muhammad. Intabih ala hada. Maka orang-orang al-mubtadi'ah, orang-orang yang selain pemahaman ahli sunnah, yaqul al-Quran makhluk kal jabal,
kal masjid, kal jamadat, pohon, batu. Wa huna Allah yaqul, atau di hadis ini disebutkan nuzilat Al-Qur'an. Wa hadza yadul ala anna Al-Qur'an kalamullah, dan kalamullah butuh diturunkan karena dia sifatullah, ucapan Allah. Maka disampaikan kepada Jibril, Jibril sampaikan kepada Muhammad, Muhammad menghafalnya. Idan Al-Qur'an kalamullah. Wa dalil hadzal hadis unzilat. Law kana Al-Qur'an makhluk kal jabal fa Allah khalaqal jabal. Allah khalaqa Al-Qur'an. La yahtaju ila nuzul min sautillah ila Jibril wa min Jibril ila Muhammad. Tidak butuh. Fahimtum wa dalalah. Maka ini wajah pendalilan yang sangat kuat di anal Qur'an kalamullah. Wal Qur'an kalamullah masmu'. Kama fi surat Taubah hatta yasma'a kalamullah. Wa in ahadu minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Jika ada orang-orang kafir ingin mendengar dari Al-Qur'an, dengarkan Al-Qur'an kepada mereka sampai mereka mendengar ayat-ayat Allah. Dalil bahwa Al-Qur'an itu ucapan Allah, bukan makhluk, dan dia didengar ucapan Allah ini. Maka selesai dari wajah pendalilan. Hada huwa wajhu dalalah fi kitab at-tauhid. Baqiya ma'ana min bab faidah lughatil arabiyyah wa hada akhirul mas'alah. Insyaallah setelah ini kita selesaikan. Dzukirahuna unzilat nazalat fa hunaka farqun baina fi lughatil arabiyyah al-inzal wa tanzil. Hunaka fi lughatil arabiyyah al-farq baina unzilat au at-tanzil ma'a al-inzal. Hal hunaka farqun? Na'am, indal arab. Idan awalan at-tanzil, seperti di sini nazala yanzilu masdaruhu at-tanzil. Fama makna at-tanzil? Ay bitadarruj ala hasbi al-waqi' atau al-waqa'i' wal masalih. Maka Al-Qur'an at-tanzil yusama diturunkan bitadarruj ala hasbil waqa'i' wal masalih. Fanazalat Al-Qur'an nadribul mithal fi surati Allah. Limada nazalat? Li'anna Abalah qol kama jaa fi sahihain tabban laka ya Muhammad sa'iral yaum ali hada jama'tana. Di hadis Ibnu Abbas yang muttafaqun alaih, Nabi mengumpulkan seluruh kerabat dari Quraisy dan mengatakan qul la ilaha illallah tuflihu ya bani Lu'ay ibn Ka'ab wa ya bani Hashim wa ya bani Abdul Muttalib wa ya bani Abdi Manaf angkidu anfusakum minan nar. Selamatkan diri kalian, masuklah surga dengan menyebutkan la ilaha illallah. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Abu Lahab sebagai perwakilan dari Quraisy marah. Untuk ini dikumpulkan, wahai Muhammad, kita ini paman-paman yang besar, gembong-gembong Quraisy, untuk menyembah hanya kepada Allah yang satu. He is the one and only. Tabban laka ya Muhammad sa'iral yaum. Maka celaka kamu wahai Muhammad, mengumpulkan kami semua hanya untuk mendengar ceramah kamu berdakwah tauhid, mengesahkan Allah dalam peribadatan, meninggalkan laku, zamanah dan hubal. Maka apa? Diturunkan. Hada makna unzilat ay at-tanzil. Anallaha anzala suratul Lahab, khusus surat Lahab faqat. Fa aina suratul Maidah? Fi akhir ayah mathalan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Hada fil Madinah fi akhir fi hajjatil wada'. Wa hada fi awal da'wah
Lama nuzilatil ayah wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, serulah kerabat-kerabat kamu. Maka turun surat Tabbat yada atau masyhur bi surat Al-Lahab. Li ajli madza? At-tadarrud ala hasbil mawaqi' wal masalih. Yang mana pada saat itu turun surat Al-Lahab lil mawaqi' wal masalih. Madal mawaqi'? Mauqif firad ala Abi Lahab. Wal masalih madah ala da'wati Nabi Muhammad bi anna alladhi tabba laisa Muhammadan tabbalaka ya Muhammad kama qala Abu Lahab walakin tabbat yadak anta ya Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Idan hada misal Al-Qur'an tadarruj nuzuluhu at-tanzil. Ma makna tanzil? Bitadarruj bihasbil mawaqi' wa al-masalih. Fa ala hada kathir fil Qur'an Allah ma yaqul bil Qur'an al-inzal. Walakin mada at-tanzil. Kama daiman nahnu nusalli fajr fi surati Sajdah. Alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi. Tanzilu. Dan makna tanzilu, diturunkan Al-Qur'an tanzil tadarrujan ala hasbil waqa'i' wal masalih. Wa kadzalika fi surati Yasin. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Tanzilan. Dimana matakul al-inzal li'anna tanzil, diturunkan Al-Quran bertahap. 23 tahun diterima oleh Nabi Al-Quran secara bertahap. Paham? Amma al-inzal inda lughatil arabiyyah marrah wahidah, duf'ah wahidah. Kalimat inzal biduf'ah wahidah. Ma misal al-inzal? Misal inzalul adab. Maka Allah menurunkan al-adab liqaumi Nuh marrah wahidah. Wa liqaumi Fir'aun, liqaumi Musa, wa liqaumi Syu'aib dan yang lainnya. Wa kadzalika mithal inzal inzalul mani. Wa hada fil fiqh. Mau langsung pada melotot. Inzalul mani, keluarnya mani. Di dalam kitab fikih disebutkan kama jaa fi hadis fi sahihain an Abi Hurairah idza taqa bainal khitanain au idza ijtahada rajulun fawqa al-arba'a as-su'ab. Jika seseorang berada di 4 arah mata angin, utara, selatan, barat, timur, itu maknanya. Pokoknya di atas 4 cabang. Apa itu? Fa wajibal ghusl, maka wajib ghusl idal taqa bainal khitanain walau lam au adamul inzal, meskipun dia tidak keluar mani. Idan yusama al-inzal huna syahiduna inzalul mani ay marrah wahidah. Ada fi lughatil arabiyyah. Idan inzalul adab wa kadzalika fil fiqh inzalul mani fa marrah wahidah. Laisa kamal Qur'an illa li rajulin du quwwatin kal hisan indahu quwwah asra rijal masalan. Wa mungkin huwa yanzil wa ba'da sa'atin yanzil. Fa hadha aidha la yusamma tanzil wa inama inzal al-murad huna marrah wahidah. Maka ini perbedaan al-inzal ma'a tanzil wa amal Qur'an fa huwa tanzil. Idan qala Ibnu Abbas huna fi hadzal hadits nazalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhtafin di Makkah ala riwayat Amr ibn Zurarah, dan juga di riwayat Musaddad unzilat. Fa idan lafaz unzilat wa nazalat masdaruhu at-tanzil, karena Al-Quran diturunkan dengan bertahap. Amma kalimatul inzal fa fil lughatil arabiyyah maknanya 1 kali
seperti inzalul adab ataupun inzalul mani seperti di kitabil fiqh. Walau adamul inzal, meskipun tidak keluar mani tapi bertemu sesama selain jenis, maka wajib mandi. Maka di sini seorang laki-laki mau sholat duhur, kemudian salaman dengan istrinya di pintu, dikecup atau tangannya disalami, bakal apa tidak? Kenapa tidak? Karena ada mul inzal. Paham? Kayak mahram. Kalau mahram, bapakmu tidak boleh nikah dengan ibumu. Iya atau tidak? Berarti kalau mahram, bapakmu menikah, maaf, dengan adik perempuan atau dengan ibu, ya dan billah, bukan mahram. Tapi yang rajih, karena tidak keluar mani maka tidak membatalkan. Dan ada mul inzal, ada itu tadi. Alas. Naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum.